Ya, kali ini proses pencucian piringan roda ya. Punya PS 120 sama 100 PS. Ini tapi 120 tapi umplung. Oke, kita cuci menggunakan sabun colek, terserah mau sabun apa, yang penting bersih. Ini dia yang sudah tercuci tadi, karena banyak oli-oli kita bersihkan pakai solar lalu dipakai sabun colek. Ini bagian dari pengerimannya. Per rem ada 2 biji, kampasnya 2, masuk. Kampasnya masih separuh, ini masih bisa terpakai, ini kondisi masih 50%. Ada 2 buah piston untuk bergerak untuk menyetel rem. Nah, ini piston untuk mendorong kampas. Ada 4 biji. Itu ada paku untuk penempelan kampasnya. Ada 4 beneknya, itu per 2 per, dan ini ada 4 buah. Nah, itu bisa masuk ke situ. Fungsinya untuk penyetelan rem. Jika remnya terasa ngocok atau dalam, itu yang akan mutar. Laker roda luar masih bagus. Ya, ini dia proses pemasangan karet pada piston. Ada 4 buah piston di setiap roda belakang. Karena keadaan rumah pistonnya sudah aus, kita solatip daleman sebelum memasang karet agar karetnya agak berkembang, lebih besar dan lebih awet. Karena posisi rumahannya piston itu aus. Untuk mengakali tanpa beli baru, ya terpaksa disolatip dulu. Bisa bertahan sementara ataupun sementahun tergantung pemakaiannya, medannya bisa pengaruh. Kalau untuk ukuran motor tua-tua gini pasti nyolatip semua itu agar karetnya agak besar atau agak berkembang. Kalau untuk mobil-mobil atau truk baru tidak perlu ada solatip. Caranya kita putar pakai dray kecil, tendahan pakai jempol, pasti masuk. Setelah masuk kita ratakan karetnya agar tidak bisa loncat. Nah, ini dia setelah terpasang karetnya harus masuk dan rapi. Ini yang bagian dari lawannya penyetelan. Jadi ini yang bagian tidak disetel, yang lubang berlubang tadi bagian untuk menyetel rem. Ini cuma pelengkap atau bawahnya penyetel. Ini pemasangan piston ke dalam master rem. Sebelum dimasukkan dikasih oil agar lebih awet dan licin, tidak mudah karat. Setelah dikasih oli, tinggal dimasukkan ke semua tempatnya atau master remnya biar lebih mudah pemasangannya dan lebih awet. Kalau untuk yang tadi nggak ada setelannya, itu dikasih bekasnya karet rem agar debu-debunya tidak masuk ke dalam piston.
Ya, sudah terpasang empat-empatnya, dan saat pemasangan proses piston itu harus mengendorkan nepal 10 yang ada di balik apa namanya piringan itu, biar angin atau minyak rem bisa keluar dan tidak mengembang saat pemasangan piston, tidak jatuh. Oke, itulah penampakannya saat setelah piston masuk. Ada tinggal mengasih oil atau melama bagian yang penyetel remnya. Kita kasih oli dan diputar-putar dulu biar kendor dan mudah untuk menyetel saat nanti proses penyetelannya. Dilebok sampai dandan berarti. Ayo. Nangka. Oke guys, tinggal pemasangan kampas rem. Ya, kita tempelkan pada master. Ujung yang agak bergelombang itu dapat yang gigi setelan, yang datar dan ada coakannya itu dapat yang piston pendorong lawannya ya. Jangan terbalik, kalau terbalik panas dan susah untuk jalan rodanya. Oke, setelah itu kita memasangkan paku untuk kampas. Pakunya kita masukkan dan platnya kita masukkan dahulu. Setelah itu pernya kita masukkan, lalu plat pengunci atau benek itu kita putar dan tekan, tekan dan putar. Setelah mengunci, pastikan mengunci ya, itu bahaya soalnya kalau tidak mengunci bisa lepas dan mengakibatkan oleng atau panas rodanya. Kalau sudah masuk, kita pasang pernya, kita gandolkan pada lubang pada tempatnya itu, 2 per. Kita pasang kampas yang bawah, masangnya itu kebalikannya, pokoknya kebalikannya yang atas, jangan sampai sama yang atas, kebalikannya. Setelah terpasang pernya dan udah ngenok di masternya, kita pasangkan paku yang bawah. Paku masuk, plat pengunci, per, terus plat pengunci lagi, kita tekan dan putar sampai ngenok, ada noknya soalnya tuh. Setelah dirasa semuanya sudah selesai, nah inilah penampakannya guys. Kampas rem udah kepasang di masternya dan ngenok semuanya, jangan sampai tidak ngenok. Oke, kita lanjutkan pemasangan roda. Memasukkan roda atau tromolnya sama dengan rodanya dari satu ini guys. Tinggal kasih papan bawahnya, kasih oli biar licin, kita dorong-dorong rodanya seperti gambar dan suruh teman kita untuk dongkrak. Kita tinggal dorong dan bunyi glek gitu guys, dan udah masuk, tinggal kita kasih stempet. Terserah mau pakai stempet apa, Kyodo boleh, lainnya juga boleh. Ini yang kita pakai Kyodo, harga 50.000, yang udah agak mending lah. Ada yang 25, 35, 65, terserah sesuai selera. Tapi untuk luar kota disarankan agak yang bagus saja, Kyodo atau apa yang lebih awet. Dia tahan di suhu panas guys. Saat roda panas dia tidak meleleh, maksudnya awet, tidak cair dan keluar. Setelah kita masukkan, kasih stempet dan masukkan laker, kita pasang murnya. Setelah
bornya yang dalam masuk, udah kita kencangkan. Kita pasang ring bagongnya bekas, jadi kita perlu luruskan lagi. Setelah lurus kita masukkan, ya udah masuk, tinggal memasangkan mur hes yang luar. Oke, kita beratkan ke depan semuanya, semua murhes kiri kanan itu ke depan guys. Sama untuk pengencangan baut roda atau murhes itu sama, itu kuncinya, jangan sampai lupa, semuanya ke depan, kiri maupun kanan ke depan, semua Mitsubishi Canter, Ragasa, PS sama. Oke, kita kencangkan pakai battle sampai kencang dan jangan sampai kendor, itu soalnya nyawa guys. Jangan sampai kendor, kita lipat platnya ke dalam yang rem bagongnya pakai battle. Kita kencangkan lagi yang luar, lalu kita lipat lagi yang bawah keluar, jadi nyilang yang atas ke dalam, yang bawah keluar. Oke, nah itu seperti penampakan itu guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Setelah semua dirasa sudah kencang, setelah dilipat itu pengujiannya sudah selesai semua dan sudah diocak-ocak ke dalam maupun diputar sudah pelan, maksudnya sudah ringan, berarti selesai, maksudnya nggak ada kendala. Yang penting rodanya saat diputar itu normal atau bisa lancar. Nah, inilah penampakannya selesai, tinggal penyetelan rem. Oke, kita mulai menyetel rem. Saat kalian berbaring ada lubang itu guys, kamu lihat lubangnya. Untuk semua Mitsubishi itu sama, keluar ya, menekan geriginya itu ditarik keluar. Kalau posisi drive berarti mendorong ya guys, saat drive-nya itu mendorong ke dalam sampai roda diputar itu macet atau berhenti dan berat saat diputar. Setelah itu dikurangin sesuai selera atau sampai lir. Biasanya kalau belakang ini saya kurangin 7 sampai 8 cukilan dray itu guys. Setelah macet kita kurangin 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah 8 pastinya roda diputar sangat nyaman atau sangat normal.